Bapak Ibu, teman-teman semua, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk kita merenungkan tentang bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan, karena bangsa Israel ini adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, dan waktu itu Yakub diberkati sama Tuhan dan namanya diganti menjadi Israel. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya ingin memberitahu Bapak Ibu, teman-teman semua, kita karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, dan bangsa Israel ini adalah kepunyaan Tuhan, jangan kita menghina bangsa Israel atau menghujat atau mengutuki bangsa Israel. Karena kalau kita menghujat, mengutuki bangsa Israel, kita berarti mengutuki penciptanya dan pemilihnya dan pelindungnya dan rajanya dan pemimpinnya, yaitu Tuhan, pencipta alam semesta ini. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Supaya Bapak Ibu jangan celaka. Karena ada tertulis dalam kitab Bilangan, ya. Kitab Bilangan pasal 24 ayat 9. Itu ditulis begini, Bapak Ibu. Ia meniarap dan merendahkan diri sebagai singa jantan. Ia ini Tuhan maksudnya, karena ianya dalam huruf besar, ya. Kitab Bilangan pasal 24 ayat 9. Ia meniarap dan merendahkan diri seperti sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ya, diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Nah, kita suka lihat di YouTube atau dimanapun di televisi, Netanyahu selalu bilang Israel adalah singa. Ya, di sini dibilang singa jantan dan sebagai singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Israel kalau dia tertidur sebagai singa yang tertidur, kalau dibangunin dia akan menerkam. Ya. Jadi di sini dalam kitab Bilangan ini masuk dalam hukum dalam kitab Taurat, ya. Makanya dalam kitab Injil itu bagian depannya dalam Alkitab orang Kristen itu bagian depannya adalah kitab Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Ya. Kelima kitab ini disebut kitab Taurat. Dan di dalam salah satu kitab ini ada hukum Taurat. Jadi banyak orang yang tidak mengerti lantas bilang hukum Taurat. Bukan. Hukum Taurat yang Nabi Musa berikan, yang Nabi Musa dapat dari Tuhan, itu ada di salah satu kitab
ini dalam salah satu kitab yang saya sebut tadi, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Nah, dalam kitab Taurat, kitab-kitab Taurat ini diceritakanlah asal muasalnya Israel dan turunan-turunannya dan Tuhan Yesus. Hubungannya dengan Israel seperti apa? Ya. Nah, kemudian dalam kitab Injil ini juga ada disebut kitab Zabur, atau kita kalau orang Kristen sebutnya kitab Mazmur, yaitu kitab yang ditulis oleh Raja Daud, atau dalam Islam disebut Nabi Daud, yaitu puji-pujian kepada Tuhan pencipta alam semesta ini. Ya, kitab Zabur. Kalau kita bilang, orang Kristen bilang kitab Mazmur. Nah, kemudian dalam Alkitab ini ada dalam Perjanjian Baru namanya kitab Injil. Ya. Kitab Injil itu dalam Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru ini ada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau Yahya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, dalam kitab Injil inilah ada hukum-hukum dalam Perjanjian Lama yang diperbaharui di dalam Perjanjian Baru. Makanya ada hukum yang dirubah. Dalam Perjanjian Lama, hukumnya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Ya. Itu yang terjadi di Perjanjian Lama. Dan mengenai halal dan haram, dalam Perjanjian Lama diatur. Orang-orang dalam Perjanjian Lama, orang Yahudi, juga tidak boleh makan babi, karena itu haram, kotor. Ya. Bukan orang Yahudi boleh makan babi, nggak boleh juga dia. Nah itu ada diatur dalam kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, tentang binatang-binatang yang haram dan binatang-binatang yang halal. Nah, dalam Perjanjian Baru, setelah Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, itu semua larangan haram, Tuhan bilang yang masuk ke mulut itu halal. Karena akhirnya dibuang dari perut. Tapi yang keluar dari hati, itulah yang haram. Karena apa? Yang keluar dari hati adalah kebencian, amarah, dendam, dengki, iri hati, kesombongan, ya. Lantas perpecahan, permusuhan, perselisihan, penghujatan, tipu daya, dusta, dan lain-lain. Itu yang haram menurut Perjanjian Baru. Tapi yang masuk ke mulut itu halal, yang keluar yang haram. Lantas hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah, ya. Tumpas semua musuhmu, darahnya halal. Itu diganti lagi dalam Perjanjian Baru setelah Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mengampuni dosa umat manusia. Dikatakan kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Diganti nih dari kebencian menjadi kasih. Ya.
Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah, ini perjanjian yang diperbaharui. Jadi ada suatu kontradiksi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Maksudnya adalah untuk menjelaskan kepada umat manusia bahwa kita harus saling mengasihi, bukan saling menghakimi, bukan saling menghujat, bukan saling menghina, ya, tapi saling mendukung, saling menguatkan, saling membantu, saling mendoakan, supaya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus masuk ke surga dan selamat, masuk dalam hidup kekal. Tuhan Yesus mau kita semua masuk surga, tapi setan mau kita masuk neraka. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita sebaiknya, apalagi umat Kristen, ya, baca Alkitab tiap hari, pelajarin, renungkan, supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan dan apa perintah Tuhan. Ya, ini yang saya tergerak untuk menyampaikannya kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita tidak mengerti, kita tidak pernah membaca, maka kita tidak akan tahu ada kutuk, ada berkat yang disampaikan dalam firman Tuhan. Seperti dalam Bilangan pasal 24 ayat 9. Katakan, ia meniarap dan merendahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Kenapa? Ini dikatakan untuk umat Israel, ya, untuk bangsa Israel. Kenapa dibilang begitu? Karena dia memang bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Karena itu dia bangsa yang dijaga, dilindungi Tuhan. Dan Tuhan akan berperang melawan musuh-musuhnya. Karena itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, hati-hati. Jangan suka menghujat. Kalau mau tahu lebih dalam, pelajari lebih dalam. Baca firman Tuhan, supaya kita tidak salah langkah, tidak salah ucap. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sampai jumpa lagi nanti di renungan sebutir debu yang berikutnya. Tuhan memberkati, dan jangan lupa klik subscribe dan share.